Kementerian Tenaga Indonesia berkata, negara berkenaan telah menggunakan tahun ini tidak impor solar 5 juta ton. Yang pertama pangan aman, protein sudah aman, solar tidak impor 5 juta ton tahun ini. Berikutnya etanol. Nah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di video kali ini kita ingin melihat atau mereaksi negara tetangga kita itu sudah mulai menyoroti perkembangan biodiesel B50 yang sedang dikembangkan oleh negara kita Indonesia. Nah apakah Malaysia ingin meniru atau gimana ya guys? Nah sedangkan di negara Malaysia ini biodiesel itu masih di biodiesel B10 nah teman-teman. Nah sedangkan di negara kita sudah mencapai biodiesel B50. Nah dan kata Pak Amran juga insya Allah biodiesel itu akan terus dikembangkan menjadi biodiesel B70 dan biodiesel sampai B100 nah teman-teman. Nah kalau sudah menjadi biodiesel B100 ini kita akan menjadi negara yang mandiri energi ya teman-teman. Nah mandiri energi dari bahan CPO. Nah ini kan sangat-sangat sangat mengejutkan dunia ya teman-teman pastinya, karena kita ini sebagai negara yang pertama untuk menjadikan biodiesel B50 ini ya teman-teman. Nah dan kata juga Pak Amran di bulan 7 ini, awal bulan 7 ini nanti kita itu tidak akan mengambil atau membeli solar dari negara luar. Nah kita berdoa aja yang terbaik untuk negara kita. Oke, seperti apa videonya, tanpa lama banyak basa-basi kita simak aja video berikut ini. Let's go. Biodiesel 50 Indonesia. pegawai Kementerian Tenaga Indonesia berkata, Indonesia mulai uji coba biodiesel Tahun ini B50. tidak impor solar 5 juta Pak ton. Amran. Yang pertama pangan aman, protein sudah aman, solar tidak impor 5 juta ton Keren kan tahun Pak ini. Amran guys. Berikutnya etanol. Indonesia sekitar 68% Mantap. pengeluarannya. Yang kedua 68%. Malaysia. Lupakan ketergantungan pada impor solar yang mencekik, karena per 1 Juli 2026, Indonesia resmi mengunci kemandirian energi lewat biodiesel B50. Sebagai raja kelapa sawit dunia, langkah berani ini bukan sekadar urusan bahan bakar, melainkan manuver, skakmat, strategis untuk mengendalikan harga CPO global. Strategi ini begitu ampuh hingga tetangga Malaysia kini berniat mengekor jejak cerdik ini. Dengan mengalihkan jutaan ton stok ekspor untuk kebutuhan domestik, Indonesia kini memaksa pasar dunia mengikuti ritme kita. Dari kesuksesan uji coba di Lembang hingga inovasi bensin Keren, sawit, guys. kita membuktikan posisi sebagai raksasa yang tak lagi bisa didikte. Di tengah krisis energi global, Indonesia melaju kencang dengan energi hijau milik sendiri. Betul. menggunakan ujian dunia sebenar bagi bahan api biodiesel B50 sebagai langkah Biodiesel penting ke arah B50. meningkatkan penggunaan tenaga. Nah teman-teman, kita stop dulu ya, seperti yang dikatakan di sini bahwa kita itu menjadi negara pertama yang bisa mewujudkan biodiesel B50. Bahkan juga kata Pak Amran nanti bisa menjadi biodiesel B30, 70 dan sampai biodiesel B100. Nah, dan alhamdulillahnya ya teman-teman, kita berdoa saja yang terbaik. Nanti kata Bapak Amran juga nanti di awal bulan 7 ini kita itu tidak akan lagi mengambil solar dari negara luar. Nah ini kan kita itu sudah mandiri energi ya, sekitar 50% ya teman-teman. Nanti kita berdoa aja nanti lama kelamaan itu kita akan menjadi mandiri energi dari bahan CPO sendiri ya. Nah kan ini sangat-sangat menjadi negara CPO terbesar di dunia, dan kita akan mandiri energi ya teman-teman dari bahan kelapa sawit. Oke, kita lanjut. Dalam sektor pengangkutan negara itu, pegawai Kementerian Tenaga Indonesia berkata, negara berkenaan telah menggunakan sebanyak 3,9 juta kiloliter biodiesel berasaskan sawit setakat 13 April tahun ini. Oh, biodiesel. Di bawah mandat campuran B40. Kerajaan kini bersedia untuk meningkatkan kadar campuran kepada B40. Ini sudah diuji coba selama tahunan ya teman-teman. dan 50% diesel konvensional yang disasarkan bermula 1 Julai berbanding 40% ketika ini. Langkah itu merupakan sebahagian daripada strategi kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api yang mahal, selain mengurangkan risiko gangguan bekalan akibat konflik di Asia Bahan bakar fosil ya. tersebut diteruskan ketika Pegawai Kanan Kementerian Tenaga Enia Listiani Dewi mengisi bahan api B50 ke dalam sebuah bas di fasiliti kementerian di Lembang, wilayah Jawa Barat.
Beliau berkata sasaran kerajaan adalah untuk Oh, sudah lama ya. Sudah banyak sekali diuji coba ya, teman-teman. Dalam sesi tersebut, pegawai turut menunjukkan sampel B50 kepada media sambil menerangkan kaedah pengukuran kandungan air yang merupakan faktor penting dalam prestasi bahan api. Ketua Pasukan Ujian, Cahyo Setio Wibowo menjelaskan bahawa Keren, guys. B50 memerlukan piawaian kualiti yang lebih ketat berbanding campuran sedia ada. Pelbagai jenis kenderaan termasuk bas, lori dan SUV turut digunakan dalam ujian ketahanan melalui laluan berliku serta berbukit. Kebanyakan pemandu menyatakan kesediaan untuk menggunakan Oh, bukannya hanya satu motor mobil saja, teman-teman. berbanding B40. Selain berharap harga bahan api itu kekal mampu milik selepas diperkenalkan secara meluas di seluruh negara. We will produce this year diesel oil from palm oil and now we Presiden are Prabowo increasing from dari minyak sawit dan saat ini meningkat dari 40% menjadi 50%. diesel from Oh, ini mungkin di palm luar oil. negeri ya, guys. And also gasoline we will produce Bahan also sawit. from ethanol and also from bio from Etanol serta bahan bakar nabati yang berasal dari sugar and from singkong, tebu, dan jagung. Oh, banyak juga ya berarti ya, teman-teman. Program B50 mereka bermula lebih awal pada 2028. Apa itu B50? Ini bukan B40 ya. B50 adalah B50. biodiesel, iaitu minyak sayur campur dengan diesel. Biodiesel minyak sayur campur dengan diesel. Campur dengan 40 sehingga 50% minyak sayur dan selebihnya diesel. Dan kenapa tidak? Oh, Sebab Indonesia adalah pengeluar diesel. besar kelapa sawit di dunia. Maksudnya dia ada banyak minyak sayur. Dan bila kita lihat di Malaysia, harga Betul, diesel betul. di Semenanjung RM6.72 dan di Borneo Harga diesel. dapat subsidi masih dikekalkan mahal ya, guys. harga RM2.15. Mungkin kalau Malaysia pun ke RM2.15. arah kita boleh pada masa depan mengurangkan kos pengeluaran dan Borneo pengeluar besar kelapa sawit dengan 3 juta hektar. Malaysia pula adalah pengeluar kedua 3 juta terbesar hektar, guys, Borneo. Kepincangan boleh diatasi dengan besi Malaysia dan pula yang pemikiran. kedua ya. Boleh kekalkan harga diesel di Borneo dan mungkin juga di masa depan mengurangkan harga diesel di Semenanjung sekiranya kita mengambil langkah untuk memperkenalkan biodiesel. Pemerintah resmi menargetkan penghentian impor solar mulai 1 Juli tahun 2026. Oke guys, kita stop dulu ya. Seperti yang dikatakan di sini bahwa yang belum tahu biodiesel B50 itu apa. Nah, ini adalah campuran dari solar dan minyak nabati ya teman-teman, seperti CPO, minyak kelapa sawit dicampur menjadi satu. Misalnya solar minyak kelapa sawit 50% dan biodiesel itu 50% ya teman-teman, atau solar ya teman-teman. Nah, ini yang digabungkan menjadi satu dan ini sudah diuji coba oleh oleh banyak mobil ya, bukannya satu mobil atau dua mobil, tapi sini sudah diuji coba juga sudah beberapa tahun dari kemarin ya teman-teman, bukan sekarang-karang, ini sudah lama sekali diuji coba dan sekarang sudah mulai yakin mungkin pemerintah kita 100% itu sangat-sangat bisa digunakan dan mesin itu tidak ada lagi kendalanya selama uji coba sampai sekarang ya teman-teman. Berarti kan ini sudah bisa diedarkan di masyarakat ya teman-teman. Oke, kita berharap aja semoga harganya tapi yang rendah ya teman-teman, tidak lebih mahal lah dari bensin, oke, atau dari Pertalite pun, atau dari Pertamax teman-teman. Kita berharap saja teman-teman. Oke, kita lanjut. Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kebijakan ini sejalan dengan penerapan biodiesel Andi Amran. B50 berbasis kelapa sawit. Program tersebut menjadi langkah strategis menuju kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri. Selain sebagai bahan bakar solar, sawit juga tengah dikembangkan menjadi bensin hingga etanol sebagai Bahan energi bakar masa solar depan sawit. Indonesia. Solar berarti dicampur dengan PT Perkebunan sawit ya, Nusantara guys. keempat untuk pengembangan bensin berbasis sawit. Tak hanya itu, inovasi teknologi ramah lingkungan juga dilakukan melalui pemesanan traktor listrik karya Institut Teknologi 10 November yang dinilai lebih hemat dan efisien. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung Guys, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Nanti gimana pendapat teman-teman, jangan lupa tulis di bawah di kolom komentar. Nah, bagi yang belum tahu biodiesel B50 itu apa,
Nah, ternyata biodiesel B50 itu adalah bahan dari kelapa sawit ya teman-teman, atau CPO 50% dan solar 50%. Nah, teman-teman, ini yang dicampur menjadi satu. Nah, kita itu nanti tidak bergantungan 100% sama atau apa namanya energi fosil ya teman-teman. Contoh seperti bensin, pertalite dan lain sebagainya. Nah, kita itu akan bisa suatu saat nanti akan menjadi mandiri energi ya teman-teman, karena kita itu sebagai negara penghasil minyak atau penghasil sawit terbesar nomor 1 di dunia. Yang kedua negara tetangga kita Malaysia, dan yang ketiga mungkin ya siapa ya teman-teman? Nah, pokoknya mungkin Brasil atau apa ya teman-teman. Nah, kita itu menjadi apa namanya pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah kita untuk membuat bahan bakar dari apa namanya? Dari tenaga kelapa sawit atau dari minyak sayur teman-teman. Nah, semoga aja yang paling diutamakan oleh masyarakat pastinya harganya yang lebih murah ya teman-teman, bukannya ada biodiesel B50 dan B100 nanti harganya tuh naik kan. Ini kan pastinya menyusahkan masyarakat teman-teman. Pasti masyarakat itu tidak akan setuju dengan adanya biodiesel ini kalau begitu. Nah, nanti kita berharap saja yang terbaik untuk negara kita teman-teman. Semoga apa yang dicita-citakan oleh negara dan bangsa kita ini semoga semuanya cepat terwujud, tercapai, dan semoga ini bisa menjadi biodiesel B100. Kalau sudah menjadi biodiesel B100, kita itu tidak akan tergantungan kepada negara-negara lain ya teman-teman. Walaupun ada konflik apapun itu kita tidak akan pernah susah. Nah, karena bahan pangan kita juga di Indonesia ini dunia yang membutuhkan kita, bukan dunia yang kita butuhkan ya teman-teman. Nah, kita itu punya semuanya teman-teman ya di Indonesia ini, beras, minyak, pokoknya semuanya, kelapa, apapun yang kalian cari itu ada di Indonesia. Nah, tapi lain halnya kalau di negara-negara Timur Tengah itu banyak sekali yang tidak ada ya teman-teman, banyak sekali yang tidak ada. Nah, seperti minyak sawit itu dia ambil dari kita kan teman-teman. Nah, kalau kita stop ini otomatis semua di sana itu enggak susah dan pasti harganya juga mahal ya teman-teman. Nah, dan kata juga Pak Amran juga ya di video-video lain itu katanya kita itu akan stop impor apa namanya solar mulai 1 Juli ya, 1 Juli bulan 7 ya teman-teman. Nah, mulai 1 Juli bulan 7 ini kita tidak akan lagi mengambil solar dari negara luar sekitaran 50% ya teman-teman. Nah, ini kan sudah mulai ada kemajuan lah di negara kita. Nah, teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman video reaksi kita kali ini. Nanti gimana pendapat kalian, jangan lupa tulis di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.